3, 1, 2, 5, action. Lebih dari sekedar pertemuan, kita bertemu secara virtual. Aku butuh pikiranmu dan aku butuh hatimu. Itu kata Tuhan kepadamu. Selamat datang di Youth Messenger Ibadah Online Service. Yang mau memuji Tuhan sama-sama tepuk tangan yuk. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama kita serukan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu,
Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar, kami bersyukur kami punya Allah yang selalu mengasihi kami, bahkan memberikan dirinya bagi setiap kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Grace that flow like a river, washing over me. Fount of heaven, love of Christ, overflow in me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ my Savior, you rescued me. Take this life delivered, a vessel of your love.
Christ my Savior, you rescued me. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You set me free. Christ my Savior, you rescued me. Bapak ucap syukur untuk kesempatan pada hari ini di mana aku masih bisa diberi kesempatan untuk melayanimu, untuk sharing apa yang menjadi isi hatimu ya Tuhan. Dan kiranya apa yang aku sampaikan tidak melenceng, tidak keluar dari kehendak-Mu, dan isi hatimu tersampaikan pada setiap kami yang mendengar. Dan biarlah Roh Kudus membantu kami memiliki pengertian yang lebih lagi supaya kami menangkap walaupun apa yang harus kami dengar ini lumayan berat ya Tuhan. Tapi kami percaya tuntunan-Mu selalu sempurna untuk setiap kita. Kami siap untuk belajar di dalam nama Yesus. Amin. Salam teman-teman. Jumpa lagi sama saya, dan di sini hari ini kita akan belajar tentang tema hari ini adalah Taurat sama dengan kutuk, iman sama dengan berkat. Memang temanya agak berat, kayak kontroversial, makanya buat yang dengerin ini, dengerin dulu khotbah saya yang sebelumnya. Sebulan yang lalu saya bahas tentang hukum Taurat membatalkan janji Allah. Jadi di situ saya udah jelaskan, dan itu sifatnya nggak kontroversial, supaya nyambung juga dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Hari ini kita akan belajar di Galatia 3, 7-14. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu di ayat yang kedua, Galatia 3 ayat 2. Firman Tuhan katakan, hanya ini yang ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi di sini yang hendak disampaikan Paulus adalah kamu udah menerima karunia roh itu, Roh Kudus. Apakah karena kamu melakukan hukum Taurat, atau justru karena pemberitaan Injil yang disampaikan oleh rasul-rasul atau disampaikan oleh Yesus itu sendiri? Karena Yesus datang membawa Injil, kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dia membawa hukum yang baru. Jadi di sini dijelaskan bahwa Paulus memberikan pertanyaan yang kritis supaya mereka berpikir secara logika apakah mereka menerima roh karena melakukan Taurat atau justru karena Injil. Di ayat 3 dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi di sini ada dua perbandingan, mulai dengan roh, habis itu mengakhiri di dalam daging. Nah, supaya kita nggak salah kaprah, di sini kata daging yang dipakai Paulus itu merujuk kepada kekuatan sendiri. Jadi kalau kita baca di dalam Alkitab, terutama Perjanjian Baru, Paulus itu sering mengungkapkan kata daging, dan kata daging di situ memiliki pengertian yang berbeda. Makanya pentingnya belajar bahasa aslinya, belajar menafsir Alkitab itu penting. Mungkin nggak bisa dilakukan oleh beberapa dari kita, makanya beberapa hamba Tuhan yang belajar dan menyampaikan ini itu penting banget supaya kita dengerin. Dan juga supaya kita nggak langsung telan mentah-mentah. Karena kalau misal kita baca secara mentah-mentah, kamu mengakhirinya di dalam daging, kita berpikir kan di dalam dosa kan. Tapi pengertian tidak seperti itu. Ini lebih merujuk kepada kekuatan sendiri. Jadi kalau misalnya yang disampaikan Paulus di sini, kamu udah mulai dengan roh nih, masa harus diakhiri dengan kekuatanmu sendiri? Kekuatanmu sendiri merujuk kepada melakukan Taurat. Karena nggak ada satu manusia pun yang mampu melakukan sempurna hukum Taurat itu. Makanya dia bilang kalau cuma kekuatan sendiri itu kita nggak akan mampu, makanya harus mulai dengan roh, diakhiri dengan roh. Itulah yang hendak disampaikan oleh Paulus. Dan di ayat 5 dikatakan, jadi bagaimana sekarang? Apakah yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi di sini dia nanya lagi yang kedua kali, supaya setiap yang mendengar ini benar-benar mengerti betul bahwa yang paling penting di sini adalah iman terhadap Yesus, bahwa anugerah roh yang diberikan kepada mereka bukan karena perbuatannya, tapi karena imannya. Perbuatan di sini yang merujuk kepada melakukan hukum Taurat, dan yang membuat mereka bisa mempunyai iman karena mereka percaya pada Injil yang diberikan oleh Paulus juga.
Di ayat 6 dikatakan, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, di sini nyambung dengan khotbah yang sebelumnya di Roma 4 ayat 11 yang kemarin saya sharing. Ini bicara tentang Abraham memang dipilih untuk menjadi bapak orang yang nggak bersunat, yang adalah non-Yahudi, dan juga bapak orang bersunat, yang adalah Yahudi itu sendiri. Dan memang kita harus tahu juga latar belakang Paulus adalah seorang ahli Taurat. Dia benar-benar menyelidiki Taurat, karena kalau kita baca perjalanan Paulus, dia adalah anak didik Gamaliel, yang kita tahu adalah majelis agama. Jadi Paulus ini adalah seorang yang punya pengetahuan yang tinggi akan Taurat. Tapi seolah-olah di sini di Galatia, bahkan di banyak kitabnya itu, banyak di suratnya itu, dia seperti bertentangan dengan Taurat. Bukan bertentangan, tapi dia memberikan pengertian yang baru. Karena Paulus sebelum mengenal Yesus, dia cuma tahu Taurat, tapi nggak tahu kebenaran yang sejati, yang bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Makanya ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia mengalami perubahan 100% gitu loh. Penting, makanya kenapa berpengetahuan aja nggak cukup. Kita harus punya pengalaman. Karena kalau misalnya punya pengetahuan tanpa pengalaman, jadinya ya kita kayak jadi ahli Taurat, ahli Farisi, cuma versi modern gitu loh. Tapi kalau kita punya pengalaman tanpa pengetahuan, maaf aja, kita jadinya kurang bijak. Makanya kenapa firman Tuhan itu jelas banget. Hendaklah kamu renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi bukan cuma kita punya pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi dengan Yesus, tapi kita juga punya pengetahuannya. Makanya belajar, terus belajar itu penting. Dan belajar lebih kritis lagi ketika kita membaca firman Tuhan. Kita akan masuk ke pelajaran kita di Galatia 3:7 dikatakan. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Udah dijelaskan sebelumnya bahwa Abraham memang dipilih Tuhan untuk menjadi bapak orang percaya. Ya kan? Kita sering mendengar itu kan, bapak orang percaya, bukan bapak orang Yahudi atau bapak orang Israel. Enggak. Memang bahkan sebelum Abraham pun, kita tahu di Kejadian ketika manusia jatuh dalam dosa, di situ Allah pun sudah berfirman ketika Hawa jatuh dalam dosa dan Adam, Allah berfirman bahwa nanti akan ada keturunan yang menemukan kepala ular. Artinya itu merujuk kepada kelahiran Yesus Kristus. Dan ini diteguhkan lagi ketika Allah bertemu dengan Abraham. Abraham berjumpa dengan Tuhan itu sendiri. Jadi nanti Abraham adalah orang yang dipilih untuk menjadi bapak orang percaya, bapak segala bangsa. Lebih lanjut di ayat 8 sampai 9 di sini lebih jelas kita akan baca. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah, di sini jelas banget kan bahwa Abraham udah terlebih dahulu diberitakan Injil. Injil di sini bukan bicara tentang Yesus sebagai Tuhan ya, tapi Injil itu sendiri memiliki pengertian kabar baik. Jadi kabar baik itu udah disampaikan dulu nih sama Abraham, kalau dia bakal menjadi bapak orang percaya dan segala bangsa akan diberkati. Jadi bukan menuju kepada satu bangsa aja. Di ayat 9 pun jelas dikatakan, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Makanya ketika orang non-Yahudi mendengar ini, mereka pun juga punya sukacita tersendiri, karena mereka nggak ngerti Taurat, mereka nggak jalanin Taurat, sehingga mereka hidupnya dasarnya itu dari iman, dan mereka memiliki hukum yang baru, yaitu adalah hukum Kristus, hukum kasih. Dengan dasar yang benar, mereka justru mendapat bagian yang sama dengan yang kita tahu bangsa Israel adalah bangsa pilihan, umat pilihan. Tapi mereka bisa menjadi umat pilihan juga, bangsa pilihan dengan dasar yang benar, yaitu adalah iman. Makanya kenapa kita membahas ini sampai akhir Maret ini, iman versus Taurat, supaya kita punya iman yang benar dulu nih. Iman, dasar iman yang benar dulu. Yang lalu itu kita udah berlalu. Sekarang kita menuju iman yang baru, iman yang memang dasarnya benar dulu, sehingga kita mengerti konsep iman yang lain yang akan kita bahas nanti. Itu ya.
Dan iman sendiri ini sebenarnya memiliki pengertian yang sebenarnya nggak sederhana juga. Iman itu adalah percaya kepada seorang atau pribadi, dan kita menggantungkan hidup kita, atau lebih tepatnya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama orang yang kita percayai. Jadi iman itu nggak sesederhana itu, karena sulit juga dilakukan. Sama kita ambil contoh kisah hidup Abraham. Abraham bisa memiliki iman yang benar karena dia benar-benar berserah penuh pada Allah yang ia percayai. Contoh simpelnya, disuruh pergi dari Ur Kasdim, dia pergi. Padahal ketika dia pergi itu belum tahu masa depannya bakal seperti apa, hidupnya bakal seperti apa, apakah makmur, apakah melarat, dia nggak tahu. Tapi karena dia punya dasar iman yang benar, ya udah aku percaya aja sama Tuhan. Ya udah aku nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi aku percaya saja sama tuntunan Tuhan, sama perintah Tuhan, dia jalan dari Ur Kasdim. Nah itu iman yang seperti itu, yang belum tentu kita bisa lakukan. Ya kita keluar dari konteks lah, saya ambil contoh misalnya seandainya kalian tiba-tiba mendapat suara Tuhan, terus disuruh pergi dari kota kelahiran kalian, itu nggak mudah. Karena hitungannya kita seperti perantauan, kita keluar dari zona nyaman, ke zona yang kita nggak tahu nih seperti apa masa depannya. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Dan contoh berikutnya adalah ketika Abraham udah mendapatkan keturunan. Padahal keturunan itu adalah salah satu janji yang Tuhan berikan sama Abraham. Dan Tuhan meminta anaknya untuk dipersembahkan, yaitu adalah Ishak. Tapi karena imannya Abraham begitu luar biasa, ia mau melakukannya. Ia mau mempersembahkan anaknya loh. Artinya kan kita bisa melihat contoh iman yang luar biasa dari Abraham nih. Nah, bisa gak kita punya iman yang sehebat itu gitu loh. Iman yang sekuat itu. Yang benar-benar kita berserah penuh. Nggak tahu deh Tuhan maunya apa. Kalau misalnya Tuhan maunya ini, ya udah lakuin aja. Kedepannya nanti bakal gimana, ya nggak tahu. Itu yang dilakukan Abraham. Mempersembahkan janji Allah sendiri gitu loh. Kayak sepertinya nggak masuk akal, tapi dia lakukan. Itu adalah bukti imannya. Bahwa ia percaya sungguh sama Allah yang hidup. Benar-benar kita bisa melihat bahwa konsep iman ini begitu kedengaran itu sederhana tapi sulit dilakukan, percayalah. 2 contoh itu saja udah menjadi hal yang luar biasa dari Abraham yang kita bisa lihat ya. Nah, kita lanjut di ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Nah, makanya kenapa tema hari ini adalah kutuk sama dengan Taurat. Jadi saya sengaja bikin itu bukan karena clickbait ya. Karena memang ada pengajaran yang disampaikan di firman Tuhan. Saya baca ulang. Karena semua orang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Nah, kenapa saya bilang Taurat sama dengan kutuk? Karena jelas dikatakan terkutuklah orang yang nggak bisa melakukan hukum Taurat. Dan faktanya memang nggak ada yang bisa. Untuk itu sebabnya Yesus datang bukan cuma untuk memberitakan bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia datang untuk menebus dosa, tapi juga menebus kutuk dosa dari hukum Taurat yang nggak bisa diselesaikan siapapun, gitu loh. Nah ini merujuk juga kepada kitab Ulangan, karena kita tahu Taurat itu berada di 5 kitab pertama dari Kejadian sampai ya Ulangan itu sendiri. Ini merujuk kepada Ulangan 28 yang bicara tentang kalau kita melakukan perintah Allah, ya yang kita dapat adalah berkat. Tapi kalau kita melanggar firman Allah atau perintah Allah, yang kita dapat adalah kutuk. Ulangan 28 itu jelas banget bicara tentang berkat sama kutuk. Ini lebih gampangnya adalah ketika kita tidak melakukan perintah Allah, kita mendapatkan konsekuensi. Ya jelas konsekuensinya kalau semakin dilanggar, yang ada adalah kita mendapatkan kutuk itu sendiri. Maksudnya ya konsekuensi atas dosa kita sendiri gitu loh. Contoh simple. Misalnya kita ambil dari Dasatita ya, 10 firman. Misalnya jangan mengucapkan saksi dusta atau jangan berbohong. Sebenarnya ketika kita berbohong, kita itu lagi menipu diri sendiri. Kenapa begitu? Karena ketika kita berbohong, kita menceritakan versi yang berbeda atau versi diri kita yang berbeda dari yang aslinya gitu loh. Misal seandainya yang bilang, contoh lah, oh iya nih gue ini pengusaha, gue udah punya MM-an, padahal aslinya enggak gitu, padahal aslinya miskin atau melarat. Atau enggak, yang lebih simpel deh, oh iya ini baju gue harganya 5 juta nih,
gue belinya mahal nih, celana gue aja 2 juta, sepatu gue aja Nike asli gitu, padahal Nike-nya KW, semuanya KW dari atas sampai bawah gitu loh. Dengan kita berbohong itu kita sebenarnya lagi menipu diri sendiri. Kita nggak mengatakan hal yang sebenarnya, kita istilahnya kayak menciptakan versi kita yang berbeda dari yang aslinya, sehingga kita kayak mengarang. Dan konsekuensinya apa? Ya ketika misal kita cerita itu, ya nih semua yang gue beli mahal-mahal semua nih, branded barangnya gitu. Teman kita tahu nih ternyata itu palsu gitu loh. Yang ada konsekuensi yang kita dapat adalah kita nggak bisa dipercaya, ya kan? Kita nggak bisa dipercaya, itu aja itu udah sangat sulit gitu loh. Kalau misal kita udah berbohong sekali mungkin orang bisa maafin, tapi kalau kita udah rajin bohong dan ketahuan kalau kita itu pinter bohong, ya orang nggak akan mau lagi percaya sama kita. Konsekuensinya aja udah seberat itu. Dan yang kedua adalah konsekuensinya ya kita berbohong sama Tuhan juga. Kita punya dosa juga sama Tuhan, istilahnya kayak seperti itu. Makanya kenapa dikatakan terkutuklah orang yang tidak melakukan Taurat, atau terkutuklah orang yang tidak melakukan perintah Allah. Segala sesuatu yang melanggar perintah Allah itu pasti ada konsekuensi. Contohnya yang seperti tadi, jangan mengucapkan saksi dusta. Itu baru cuma 1 loh dari ke-10 firman. Kalau dibahas lagi lebih panjang, ya kita tahu lah konsekuensinya tuh semuanya berat, nggak cuma 1 doang gitu loh. Lanjut, ayat 11 katakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Makanya di sini dikatakan nggak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Saya udah jelasin sih, tapi saya akan jelasin lagi ulang. Bahwa kita sebenarnya tuh, bahkan mereka sebenarnya tuh udah dibenarkan. Mereka udah dibenarkan dulu sehingga mereka mendapatkan Taurat. Taurat ini sebagai dasar mereka bersyukur karena mereka dibenarkan. Enggak dibalik. Hukum Taurat ada dulu, mereka lakuin, baru dibenarkan. Enggak, konsepnya enggak seperti itu. Mereka dibenarkan dulu, baru hukum Taurat itu ada secara tertulis bagi bangsa Israel. Itu yang benar. Sehingga makanya kenapa di ayat 11 ini dikatakan nggak ada seorang pun yang dibenarkan. Ya karena memang udah dibenarkan dulu. Baru mereka melakukan hukum. Itu loh konsepnya. Sehingga kadang sampai sedetik ini pun mereka salah kaprah gitu loh. Hukum Taurat sebagai dasar itu tentu saja nggak benar. Makanya di situ dikatakan orang yang benar akan hidup oleh iman. Ya iman yang dimaksud di sini merujuk kepada imannya Abraham. Gitu. Oke, lanjut. Tetapi dasar hukum Taurat di ayat 12 ya. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah, dijelaskan bahwa di sini dasar hukum Taurat itu bukanlah iman. Tapi di situ dikatakan melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Di sini hidup di sini adalah hidup yang berkualitas ya. Karena logikanya hukum Taurat kan adalah perintah Allah. Kalau kita melakukan perintah Allah, ya hidup kita pasti berkualitas. Kenapa? Perintah Allah itu berisi dengan moral, entah itu moral spiritual, entah itu moral secara psikologis. Ya ketika kita melakukan firman Tuhan, hidup kita pasti berkualitas, berbeda dengan orang yang sama sekali hidupnya nggak punya aturan, hidupnya ya sembarangan, udah pasti jelas berbeda. Nah ini kenapa juga Taurat sendiri dasarnya bukan iman ya, karena memang iman itu ada terlebih dahulu sebelum hukum Taurat. Kalau misalnya lebih jelasnya dengerin khotbah saya yang sebelumnya, itu udah saya jelasin benar-benar detail. Jadi dasar hukum Taurat itu bukan iman. Lagi pula ada satu hal yang menarik tentang hukum Taurat. Kita tahu kan bahwa hukum Taurat di Perjanjian Baru itu udah sangat bercampur aduk sama adat istiadat manusia, sama peraturan manusia, sehingga itu yang sebenarnya yang ditentang oleh Paulus tuh, yang ditentang oleh Yesus Kristus juga sebagai Tuhan. Karena mereka udah bercampur aduk dengan adat istiadat manusia, jadinya hukum Taurat bobotnya lebih ringan daripada adat istiadat itu sendiri. Contoh yang kita baca, misalnya seandainya kisah Yesus ketika bersinggungan dengan ahli Farisi, yang istilahnya, kenapa muridmu tidak mencuci tangan sebelum makan? Itu menjadi najis. Dan Yesus itu katakan, bukan apa yang masuk ke mulut yang menajiskan orang, tapi apa yang keluar dari mulut. Nah itu kan kalau ahli Farisi bicara tentang harus cuci tangan dulu nih, kalau nggak najis, makanannya jadi najis gitu masuk ke mulut. Tapi Yesus justru mengatakan bukan apa yang masuk ke mulut,
Bukan apa yang menjadi sesuatu yang lahiriah yang menajiskan orang, tapi apa yang keluar dari batin. Misal berkata-kata kasar, berkata-kata ya misalnya kayak kita menghina sesama, itulah yang menajiskan orang. Kata-kata ya kayak barusan tadi mengucapkan saksi dusta, itulah yang menajiskan orang. Jadi bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Karena konsep mereka itu adat istiadat banget, harus cuci tangan lah biar bersih. Tapi ya memang ya, di zaman kita sekarang memang harus cuci tangan ya. Segala sesuatu harus steril dulu supaya kita menjaga diri kita dari pandemi ini, dari virus. Nah, pentingnya ini sebelum kita masuk ke firman, saya pengen share sedikit tentang bagaimana makanan yang masuk dalam tubuh kita. Kita penting banget jaga, bukan cuma jaga iman. Kan kita bahas tentang iman nih. Tapi kita juga harus jaga imun ya di zaman-zaman sekarang ini. Nah, jaga imun itu nggak cukup dari luar. Maksudnya nggak cukup dari yang cuma menjaga jarak, ya, memakai masker, mencuci tangan. Nggak cukup loh. Bukannya nggak penting loh. Saya bilangnya nggak cukup. Tapi apa yang kita latih nih di dalam tubuh nih. Kalau misalnya makanan kita benar, sehat, makanannya buah-buahan, ya kan. Otomatis imun kita tuh jadi lebih kuat. Iman itu kita jaga, semakin bertambah kuat di masa pandemi ini, supaya kita juga nggak putus asa, ya, supaya kita tetap punya pengharapan sama Tuhan. Tapi kita harus juga jaga imun, bukan cuma dari luar, tapi juga dari dalam. Karena ini bersinggungan soal makanan, jadi saya teringat. Penting banget kita jaga makanan juga, jaga pola makan, jangan makan kelebihan, juga jangan makan kekurangan, segala sesuatu itu harus seimbang. Ya, makanya kita harus punya iman yang benar, tapi juga harus punya imun yang kuat. Dua-dua itu penting. Oke, kita lanjut. Di Galatia 3 ayat 13 sampai 14 lah ya. Kita akan baca jadi penutup untuk sharing hari ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ini bicara tentang ya tadi barusan loh, kalau kita mereka yang melanggar perintah Allah, mereka terkutuk. Terkutuklah orang mereka yang enggak melakukan hukum Taurat. Nah, makanya kenapa Yesus ada bukan cuma memberitakan Injil bahwa dia adalah Tuhan, juga bukan sekedar memberikan hukum yang baru, tapi juga melepaskan kutuk dari hukum Taurat yang nggak bisa diselesaikan manusia manapun. Dengan jalan dia menjadi kutuk, maksudnya dia digantung atas kayu salib. Karena kayu salib pada zaman itu adalah simbol dari penyiksaan orang-orang yang jahat. Sebenarnya Yesus itu nggak jahat, tapi dipakai salib, sehingga dikatakan di sini dengan jalan menjadi kutuk. Dia di atas kayu salib, yang adalah simbol sebagai penyiksaan orang jahat. Sebenarnya itu adalah menggantikan kita. Harusnya kita yang di sana, karena kita pertama nggak bisa melakukan sempurna hukum Allah. Dan kita yang berdosa, tapi malah Allah yang menggantikan. Harusnya konsep simbol salib itu adalah posisi Allah menggantikan kita. Kita harusnya di sana. Tapi karena Allah yang begitu luar biasa, karena kasih karunia-Nya, dia menggantikan kita. Yang nggak bisa diselesaikan oleh kita, yang belum tentu kalau kita disalib, kita bisa juga. Mereka disalib, mereka juga belum tentu bisa juga gitu loh. Itulah hebatnya Tuhan kita. Ya, yang salah siapa? Yang benerin siapa? Yang harusnya berkorban siapa, tapi yang turun tangan siapa. Itulah hebatnya Tuhan Yesus kita. Nah, di ayat 14, sebagai penutup kita pada sharing hari ini, kita baca. Dikatakan Galatia 3 ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ini menjadi penutup bahwa hukum Taurat sama dengan kutuk. Ya jelas ya, kalau tidak melakukan hukum Taurat artinya kutuk. Tapi itu udah nggak kita pusingkan lagi, karena Yesus ada untuk menyelesaikan dan menggenapi hukum Taurat itu bagi kita. Ya, jadi itu udah selesai nih. Kita udah nggak ada urusannya dengan hal itu. Tapi esensi dari hukum Taurat itu masih kita lakukan, yaitu adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itu yang harus kita garis bawahi ya. Dan di sini jelas ayat 14 bicara tentang dari Abraham itu bangsa-bangsa lain bisa mendapat berkat yang sama. Bangsa-bangsa yang lain bisa juga mendapatkan janji yang sama oleh dasar iman. Makanya kenapa saya bilang tema pada hari ini iman sama dengan berkat.
Jadi dengan iman yang benar, dengan iman yang baru, kita juga bisa mendapat bagian yang sama seperti umat pilihan. Kita bisa mendapatkan janji yang sama seperti umat pilihan. Asalkan dasar iman kita adalah iman kepada Allah, iman kepada Yesus Kristus itu. Jadi kalau dasar imannya udah benar, nah selanjutnya kita bisa mengenal kebenaran yang baru. Kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Lagi pula juga kita punya karunia yang khusus, kita punya Roh Kudus, sehingga ketika kita nggak mengerti apa yang harus Tuhan apa yang harus kita lakukan, Tuhan aku nggak ngerti kebenaran ini, apa yang harus aku pelajari, kita punya Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan yang nggak kita bisa gitu loh. Bagi masa-masa pandemi ini penting banget iman kita itu bukan cuma punya dasar yang benar, tapi juga harus semakin dikuatkan. Karena sebenarnya orang Kristen itu bertumbuh bukan ketika mereka lagi happy. Kita contohlah hidup para rasul yang mereka semakin disiksa, semakin menderita, justru semakin kuat imannya. Ya mungkin ya, ini cuma pendapat saya pribadi. Mungkin pandemi ini terjadi supaya iman kita kepada Yesus Kristus itu semakin dimurnikan. Kita mungkin banyak yang bertanya-tanya, loh kok kenapa Tuhan ini bisa terjadi? Kenapa Tuhan ini lama banget selesainya? Sampai kapan nih Tuhan? Kenapa kita harus menderita? Kenapa kita rata-rata ada yang bangkrut, ada yang di PHK segala macam? Justru dengan penderitaan yang harus kita alami ini, kita justru harus makin bergantung sama Tuhan. Iman kita dimurnikan, kita masih setia gak nih? Dengan penderitaan yang harus kita alami, kita justru bersungut-sungut atau makin bersyukur? Justru kita makin berdekat sama Tuhan atau menjauh? Justru kita nyumpain Tuhan atau malah setiap hari malah bersyukur? Gitu loh. Karena iman kita nggak dibangun di atas kenyamanan. Iman kita dibangun di atas penderitaan dan pengharapan kita sama Tuhan. Itu yang penting. Saya akan akhiri tema pada hari ini, hukum sama dengan Taurat sama dengan kutuk, iman sama dengan berkat. Semoga penjelasan yang singkat ini kita sama-sama mengerti ya, dan kita semakin dikuatkan. Jaga iman dan jaga iman. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami ucap syukur ya Allah untuk kesempatan yang telah Kau berikan sekali lagi, di mana kami percaya ya Bapa, di masa-masa yang sulit ini, apa yang kami pelajari pada hari ini memberikan pengertian yang baru, pengharapan yang baru, dasar yang baru, dan kami semakin dikuatkan ya Allah. Di mana masa pandemi ini justru semakin melatih kami menjadi prajurit-Mu di tengah penderitaan. Terima kasih untuk semua yang telah kami pelajari, terima kasih untuk semua yang harus kami alami dan kami lewati. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu nggak lepas dari rencana-Mu yang luar biasa itu pada setiap hidup kita masing-masing. Biarlah apa yang kami pelajari semakin kami mengerti lebih lagi, kami semakin dikuatkan dan kami semakin mendekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Kepekaan dan ketaatan adalah bukti dari cinta kasih-Mu yang bisa Engkau tunjukkan kepadanya. Mengasihi dan menghormati orang tua juga adalah hal terindah yang bisa Kau berikan kepadanya. Menghitung hari, mengukur berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita yang tak ada habisnya. Memberi adalah tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Terima kasih untuk pertemuan kita. Walaupun virtual, tapi aku yakin pesan itu dapat tetap sampai dengan baik kepadamu. Semoga kamu tetap setia untuk menanti pertemuan-pertemuan kita selanjutnya yang lebih hebat lagi. God bless. Kita sudah akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih di dalam surga. Tuhan, kami bersyukur Bapa atas kasih setia-Mu. Tuhan, untuk kami hari ini bisa hadir bersama-sama dalam YouTube, online Youth Messenger ini ya Bapak, untuk kami bisa diberkati. Bahwasannya kami tidak mau hidup di dalam Taurat, tapi kami ingin hidup bagi Engkau. Karena kami ingin benar-benar percaya kepadamu, bukan melakukan apa yang Tuhan hanya katakan, tapi benar-benar percaya karena Engkau Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari kita angkat hati kita terima berkat daripada Allah. Saat kau setia melakukan firman Tuhan hari ini dan kau dengar dan kau lakukan dengan setia, maka engkau akan diberkati Tuhan. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik, bukan turun. Engkau akan diangkat Tuhan dan bukan dijatuhkan oleh Tuhan. Engkau akan dibawa Tuhan. Penyertaan Tuhan akan setia atasmu. Dan engkau akan menjadi diberkati dengan luar biasa.
Saat kau setia kepada Engkau, sebab kau setia pada Tuhan dan kau setia pada Allah Bapa yang luar biasa. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus akan bersama-sama engkau sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin.